Bapak kos meninggal bergentayangan dan menghantui anak-anak kosnya. Hai, dengan aku Yani. Kali ini masih sama, yaitu temanya tentang kos-kosan kontrakan horor. Ada 4 mahasiswa yang memutuskan untuk kontrak satu rumah dan tinggal bersama karena menurut mereka kalau ngekos sendiri-sendiri itu mahal, jadi mereka memutuskan untuk kontrak satu rumah dengan 2 kamar. Jadi dua-dua orang satu kamar. Kebetulan kontrakan ini pemiliknya adalah seorang duda yang sudah berusia parubaya ya. Jadi mereka pun akhirnya ngontrak di rumah tersebut. Selama mereka tinggal di kontrakan tersebut, si bapak kos ini sangat akrab dengan anak-anak kosnya. Bahkan bapak kos ini sering datang ke kontrakan mereka ya. Bapak kos selalu datang, kadang bawa makanan, kalau dia punya apa-apa ya dibawa. Bahkan anak-anak kos ini ketika mereka butuh bantuan atau sesuatu, mereka minta tolong kepada bapak kos ini. Saking dekatnya mereka dengan bapak kos, karena bapak kos sudah menganggap mereka udah seperti keluarga sendiri. Mungkin karena si bapak kos ini adalah seorang duda ya, jadi beliau ini bebas ya mau dekat dengan anak kosnya atau apa ya, tidak menimbulkan huru-hara ya. Beda lagi kalau misalnya bapak kos ini punya istri terus dekat sama anak kos, ya bisa terjadi keributan ya, karena pasti terjadi kecurigaan, hal-hal yang lain-lain ya. Tapi karena bapak kos ini adalah seorang single, jadi beliau bebas datang main kapan aja. Dan bapak kos ini juga orangnya tidak aneh-aneh ya. Mungkin kalau orang lain kan dipikir mungkin karena beliau single datang untuk mencari sesuatu yang lain, tapi tidak. Bapak kos ini benar-benar orang baik ya. Beliau dekat dengan anak kosnya itu pure karena dekat udah seperti keluarga ya, bukan karena beliau ada maunya atau seperti apa. Bahkan bapak kos sering bantu anak-anak kosnya ya, dia punya makanan yang lebih, dia bawa datang untuk anak-anak kosnya. Bahkan kadang-kadang bapak kos ini pun mengajak mereka untuk pergi main ke tempat-tempat wisata ya, ditraktir sama si bapak kos ini. Nah, bapak kos ini kan sering datang ke kosan. Nah, di kosan mereka itu ada sebuah kursi goyang. Kursi seperti ini ya. Nah, ini adalah kursi favoritnya bapak kos. Tiap kali si bapak kos ini datang ke kontrakan mereka, bapak kos selalu duduk di kursi ini karena ini merupakan kursi favoritnya bapak kos. Bahkan ketika hari libur kuliah tiba, bapak kos ini kadang-kadang juga mengajak 4 mahasiswa ini untuk ikut bapak kos dan main ke kampungnya bapak kos. Jadi mereka udah sangat dekat dengan bapak kos ya, udah sama seperti keluarga. Karena ya mereka sampai diajak main ke kampung halamannya bapak kos. Setelah 6 bulan mereka tinggal di kontrakan tersebut, ya suasananya nyaman biasa aja, apalagi mereka sudah dekat dengan bapak kos, jadi mereka sangat nyaman tinggal di rumah tersebut. Namun, tak lama setelah itu mereka mendapatkan kabar dari keluarga bapak kos kalau bapak kos mereka ini kena serangan jantung dan dirawat di rumah sakit. Setelah mereka mendapatkan kabar bahwa bapak kos mereka kena serangan jantung dan dirawat di rumah sakit, keempat mahasiswa ini pun berinisiatif untuk pergi menjenguk bapak kosnya. Bahkan mereka tidak menjenguknya sekali ya, karena bapak kosnya ini sekitaran seminggu dirawat di rumah sakit ya. Mereka hampir ke rumah sakit itu tiap hari ya. Pada saat mereka sudah pulang kampus dan punya waktu luang, mereka memutuskan untuk pergi ke rumah sakit dan menjenguk bapak kos. Namun sayangnya si bapak kos ini dirawat di rumah sakit dalam kondisi sudah koma ya, atau bapak kos ini dalam keadaan tidak sadar. Setelah 1 minggu bapak kos ini dirawat di rumah sakit, akhirnya bapak kos ini dinyatakan meninggal oleh dokter. Jadi bapak kosnya sudah tidak tertolong lagi ya. Beliau setelah diopname di rumah sakit selama 1 minggu, bapak kosnya pun akhirnya meninggal. Dan ya seperti biasa mereka juga ikut dalam acara pemakaman bapak kos ya. Jadi mereka mengikuti proses pemakamannya bapak kos ini sampai selesai. Setelah selesai proses pemakaman bapak kos, keempat anak-anak kos ini pun memutuskan untuk kembali ke kosannya. Ya, mereka kembali ke kos dan melakukan aktivitas sama seperti biasa, seperti hari-hari biasanya ya. Mereka beres-beres, ada yang mandi, kemudian mengerjakan tugas, belajar, dan sebagainya. Kemudian hari pun mulai larut malam ya, malam pun tiba.
Setelah mereka selesai mengerjakan tugas, mereka belajar, mereka pun ngumpul dan ngobrol-ngobrol ya. Jadi pada hari itu ya mereka pasti merasa sedih ya, ikut sedih karena selama ini kan mereka udah dekat sama bapak kos. Bahkan bapak kos ini udah dianggap sama seperti orang tua sendiri. Karena bapak kos ini selain sering berkunjung, bapak kos ini juga sering bantu mereka, bapak kos sering beri mereka makan, bawain mereka makan, bapak kos biasa juga ngajak mereka jalan-jalan. Jadi mereka udah emang sedekat itu, jadi bapak kos ini udah sama seperti keluarga bagi mereka. Jadi mereka pun ngumpul-ngumpul dan cerita-cerita tentang kebaikan bapak kos ini ya. Mereka ngumpul-ngumpul sampai pukul 12 malam ya. Udah jam 12 malam. Akhirnya mereka memutuskan untuk, karena besok pagi mereka harus ke kampus kuliah. Dan mereka pun masuk ke kamar masing-masing dan memutuskan untuk istirahat. Ketika mereka sudah tidur dan waktu menunjukkan pukul 2, udah jam 2 malam ya. Ketika udah jam 2 itu tiba-tiba terdengar ada suara bapak kos mereka di luar kamar. Dan suaranya itu gede banget sampai mereka semua itu terbangun ya. Jadi mereka ini kan karena di rumah itu ada 2 kamar, jadi dua orang satu kamar. Nah ketika pukul 12 itu kayak suaranya bapak kos kayak bersin gitu, suara bersin atau batuk kayak bapak kos tuh lagi ada di luar kamar mereka, beliau tuh sedang batuk-batuk sampai bersin gitu, dan itu sangat terdengar jelas sekali. Dan mereka pun kaget bangun dong, yang satu bangunin yang satu, karena 2 orang di kamar sebelahnya, 2 orang di kamar sebelahnya ya. Jadi yang 2 sebelahnya ini mungkin mereka berpikir teman di kamar sebelahnya ini masih tidur. Dan zaman itu tuh zamannya masih HP seperti ini ya, HP Nokia ya. Belum Android, belum ada WhatsApp dan sebagainya ya. Jadi waktu itu hanyalah SMS. Nah setelah mendengar suara batuk dan bersihnya bapak kos itu ya, yang 2 orang di kamar sebelah ini ketakutan dong. Akhirnya temannya ini langsung mengambil handphone dan menghubungi teman di kamar sebelahnya. Dan iya dong langsung dijawab nih sama teman sebelah kamarnya. Terus dia bilang, kamu dengar nggak suara barusan? Terus temannya ini bilang, iya kita juga dengar makanya kebangun. Jadi mereka tuh sama-sama dengar dan kebangun dari suara bapak kosnya yang ada di luar pintu kamar mereka. Ibarat itu kan satu ruang nih, jadi kamar, jadi bapak kos itu lagi ada di ruangan itu, lagi ada di rumah mereka. Aduh, jadi mereka ini pun akhirnya ya udah mau gimana lagi ya, yang di sebelah ketakutan, di sebelahnya lagi ketakutan. Karena mereka pun sudah ketakutan akan hal itu, akhirnya mereka memutuskan untuk berdoa ya. Jadi karena mereka ini muslim, jadi mereka langsung ngambil Al-Quran, lalu baca ya, mereka tuh baca-baca ayat suci. Dan pada saat seperti itu, ini kan terjadi tengah malam, gak ada yang bisa mereka lakukan selain berdoa dan mencoba untuk bertahan. Nah gak lama setelah terdengar suara batuk dan bersinnya itu bapak kos, kemudian kedengaran dong kalau kursinya itu bunyi. Kan kursi goyang seperti ini kalau diduduki, disandarin terus digoyang-goyangin itu kan ada suara ya. Jadi terdengar jelas seperti seseorang sedang duduk di kursi itu. Dan mereka pun ya semakin panik dong di kamar, tapi ya mau gimana lagi. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain, mau lari kemana, mau lari keluar. Hantunya ada di luar. Jadi ya udah, mereka tuh yang bisa mereka lakukan pada saat itu adalah berdoa. Jadi yang teman-teman ini katanya pokoknya doa apa aja yang mereka ingat, mereka tahu itu dibacain semuanya. Dan ini bapak kosnya itu nggak sampai di situ. Setelah kursi itu terdengar bergoyang seperti itu, kemudian ya udah terdengar beliau tuh sedang jalan mondar-mandir di depan pintu mereka. Nah yang mereka ini kan pengen bergabung, tapi gimana caranya? Kan nggak ada pintu lain kalau mereka ingin gabung di kamar jadi satu ya. Salah satunya harus keluar dan melewati keadaan di luar yang entah siapa yang ada di luar kan. Dan nggak cuma sampai di situ, kalian tahu nggak? Pintu kamarnya digedor. Jadi pintu kamarnya tuh benar-benar digedor sama si
bapak kos yang gentayangan ini benar-benar digedor kayak orang mau ngedor. Jadi pintunya tuh digedor-gedor dong guys, digedor-gedor kayak di film-film horor gitu ya, kayak digedor-gedor gitu, kayak ntar lagi tuh pintunya kayak lepas gitu. Jadi benar-benar digedor seperti itu. Jadi yang sampai yang teman yang sebelah ini tuh yang satunya tuh udah pingsan. Saking takutnya tuh dia ini sampai pingsan karena pintu tuh digedor-gedor kayak seolah-olah bentar lagi pintu itu copot. Hantunya tuh sampai seperti itu, sampai kayak di film-film horor. Jadi sampai teman yang satunya ini kan udah pingsan. Nah, telepon tadi tuh masih terhubung ya. Mereka ngomong kalau yang satunya udah pingsan, gimana dong? Terus ya udah, yang dua sebelahnya ini kan masih kuat nih mentalnya walaupun udah nangis-nangis ya. Mereka mau keluar takut, ya nggak bisa ngapa-ngapain pada saat itu selain berdoa, nangis, ya udah hanya itu yang bisa mereka lakukan. Karena di luar kamar mereka tuh kayak suaranya tuh kayak rame banget, kayak kacau banget, berantakan dibuat sama bapak kosnya yang lagi gentayangan ini. Terus setelah pintu kayak digedor-gedor kayak mau dibuka gitu kan, setelah itu tiba-tiba kayak udah sunyi, sepi, senyap gitu, udah nggak ada suara lagi. Dan setelah sepi senyap itu mereka berpikir, oh mungkin hantunya tuh udah pergi, mungkin hantunya udah hilang ya. Terus nggak lama setelah itu di tembok kamar mereka itu tiba-tiba, kalian tahu apa yang terjadi? Muncul sebuah bayangan hitam gede dari kamar tembok itu. Akhirnya terpaksa mau tidak mau mereka berdua yang tadi di kamar yang takut ini terpaksa langsung serentak gitu lari ke depan pintu. Mereka buka kunci kamarnya, mereka langsung lari ke kamar sebelah, mereka gedor-gedor. Yang sebelah pun langsung bukain pintunya ya. Mereka masuk ke situ dan mereka berempat gabung di ruangan tersebut. Dalam posisi teman mereka yang satunya ini masih dalam keadaan pingsan. Dia tuh pingsan gara-gara saking takutnya. Akhirnya mereka berempat gabung dalam satu kamar. Pintu itu pun dikunci. Mereka udah nangis-nangis dong, peluk-pelukan gitu. Karena nggak ada yang bisa mereka lakukan selain mereka itu berpelukan. Dan ketika posisi mereka ini keluar dari kamar dan lari ke kamar sebelah, dan benaran dong, kursi yang biasa ditempatin sama bapak kos itu kursinya tuh goyang-goyang seperti sedang diduduki orang. Dan cuma nggak sampai seperti itu, kayak goyang-goyang sampai terdengar kayak suara bapak kosnya. Dan mereka benar-benar ngelihat itu sambil nangis-nangis, teriak-teriak. Mereka pun bergabung di satu kamar dan temannya yang satu ini masih dalam kondisi pingsan. Namun setelah mereka berdua ini lari dan gabung ke teman sebelah kosannya itu, kayak udah nggak ada gangguan seperti pintu digedor atau kayak bayangan hitam lagi tadi ya, tapi suara bapak kosnya itu masih terdengar di luar kamar mereka. Entah dia jalan, dia duduk, ataupun dia menjatuhkan barang di luar ya. Dan kursi goyangnya itu masih bunyi seperti biasa. Nah, mereka dihantui sama bapak kosnya ini sepanjang malam itu ya. Jadi dari jam 2 itu sampai ke jam 3 lewat. Dan ketika terdengar suara azan, akhirnya di luar pun mulai sepi. Sudah tidak terdengar lagi ya kayak suara kursi goyang ataupun suara orang jalan. Jadi bapak kosnya ini udah menghilang ya. Udah gak ada gangguan lagi. Namun mereka berempat yang di dalam kamar ini belum berani untuk keluar dari kamar. Mereka mencoba untuk menyadarkan temannya ini. Gak lama setelah itu temannya pun akhirnya sadar ya, temannya yang pingsan ini akhirnya sadar. Nah setelah dia sadar, karena ini udah mulai mau pagi, namun mereka benar-benar sudah tidak punya keberanian untuk keluar kamar ya. Mereka bertahan di kamar menunggu sampai pagi. Nah ketika sudah pagi akhirnya mereka pelan-pelan mulai memberanikan diri berempat-empatnya keluar dari kamar. Mereka langsung dong lari keluar dari rumah itu. Mereka nangis sambil berpelukan karena mereka ketakutan sepanjang malam itu. Ya siapa yang gak takut ya dihantui sampai senyata itu. Dan karena kejadian itu mereka pun akhirnya gak pakai nunggu lagi ya. Hari itu juga mereka memutuskan untuk pindah dari kontrakan tersebut. Padahal mereka udah cukup lama di situ ya. Mereka juga nyaman di tempat itu. Namun kejadian itu membuat mereka trauma dan gak mau lagi tinggal di rumah tersebut.
Dan hari itu juga mereka langsung berkemas-kemas untuk pindah ke kosan lain ya. Jadi mereka belum menemukan kosan hari itu juga, tapi mereka pindah ke tempat-tempat teman mereka untuk sementara waktu. Nah itu aja sih cerita singkat dari aku. Jangan lupa support channel aku dengan komen, like, share, and subscribe. Thank you.